nggak akan mungkin berjalan sampai 2 tahun. Masa? 2 tahun kolerasi, lebih 2 tahun. Iya, sekarang gini loh, logika kita bermain. Kita ini orang yang berakal. Ya, kita ini orang yang berakal gitu loh. Kita bisa berlogika kan, bahwasanya Robito Alawiyah itu berdiri kapan sih? 1928, ya kan? Kemudian mulai melakukan pencatatan silsilah nasabnya, yang kemudian melahirkan lembaga Maktab Daimi Robitotul Alawiyah itu di tahun 1933 atau 32 gitu kan. Artinya ke sekarang ini sudah 92 tahun mereka memulai pencatatan. Apakah logis kalau selama 92 tahun dia itu nggak punya referensi-referensi kitab-kitab nasab yang terpercaya dari abad ke-8 sampai abad ke-4 ke atas? Kan nggak mungkin, ngapain aja selama 92 tahun itu. Sementara, coba sampean bayangkan, Durya Wali Songo, ya kan? Ketika dipertanyakan mana datanya, mana argumentasinya, mana buktinya, bahkan sampai diminta tes DNA pun nggak sampai 2 tahun, saudara. Hitungan bulan, cetek, selesai, keluar turun syahadah nasab dari internasional, dipajang sudah. Suguhkan satu manuskrip, gitu, namanya manuskrip Lar-Lar. Itu menjelaskan bahwasanya Sayyid Husain itu adalah salah satu putra daripada Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman Pangeran Kanigoro. Itu adalah putra daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati II. Kanjeng Sunan Gunung Jati II. Sayyid Zain bin Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, itu manuskrip Lar-Lar tahun 1500 sampai tahun 1600. Wis modarono. Piye? Berarti Duriannya Kanjeng Nabi melalui Ubaidillah. Di sini putus-putus sinyalku yo, abang lho. Enggak Gus, enak Gus, enak. Itu ya, berziarah ke makam Pujuk Batu Ampar, yaitu Pujuk Kosambi Said Abdul Manan, kemudian dilanjutkan ke Pujuk Letong Syekh Abu Samsuddin. Nah, kemudian kita istirahat sebentar di keluarga dalam, ya, bersama para sesepuh dan nakibnya atau pemegang silsilahnya. Di situ kami dikasih suguhan berupa manuskrip, namanya manuskrip Lar-Lar. Ini manuskrip tua ini. Dari 1500 sampai 1600 Masehi. Artinya, kalau dikomparasikan ke Hijriah, berarti kan dikurangi 600 kan? 1600 atau 1500 dikurangi 600, berarti kan 900 dan 1000 toh? Antara ya. Nah, itu tertulis bahwasanya nasabnya Pujuk Kosambi Sayyid Abdul Manan yang dikenal dengan Pujuk Batu Ampar bin Sayyid Abdurrahman bin Sayyid
Hussein. Sayyid Abdurrahman ini yang dianu, yang kemarin Iya. diba'alawikan itu, Iya. ya, di Birah. Ya, dikira. Itu ternyata Sayyid Abdurrahman itu adalah bapak daripada Sayyid Abdul Mannan, Pujuk Kosambi atau Pujuk Batu Ampar. Nah, Sayyid Abdurrahman ini yang di Birah, yang kemarin diba'alawikan Asegaf itu adalah putra daripada Sayyid Hussein, Pujuk Cimat yang ada di Banyu Sangkah, Madura Utara. Nah, kemudian beliau ini adalah putra dari Sayyid Sulaiman, Moco Agung, Pangeran Kanigoro. Nah, beliau Pangeran Kanigoro atau Sayyid Sulaiman ini adalah putra daripada Sunan Gunung Jati II. Gitu loh. Ya. Nah, beliau ini ke atasnya adalah zuriat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia fid dunya wal akhirah. Itu ditulis pada abad ke-9 10 Hijriah atau 1500 sampai 1600 Masehi. Di mana di situ Ba'alawi baru mengaku sebagai zuriahnya Nabi. Gitu loh. Ada Kembali yang kepada mengaku. kaidah. Oke. Kaidah dalam ilmu nasab. Kaidah dalam ilmu nasab itu idza ikhtalafa nasabani, kalau ada dua catatan silsilah yang bertentangan, ukhidha bil aqdamis sahih, maka yang didahulukan adalah yang terdahulu. Yang dimenangkan, yang dianggap benar itu adalah yang terdahulu, catatan yang lama. Ini baru catatan dari keluarga Batu Ampar loh. Belum dari yang lain. Belum dari yang lain. Yang 1300, yang 1400 Masehi. Jadi gitu teman-teman. Artinya apa? Kalau panjenengan itu memang benar dan ada di posisi yang benar, pasti Allah itu akan memberikan kemudahan untuk membuktikan kebenaran dan mendatangkan saksi yang menyatakan bahwasanya posisi panjenengan itu adalah benar. Tapi kalau panjenengan salah, panjenengan ini akan sulit untuk membuktikan dan mendapatkan persaksian bahwasanya sampean yang salah ini adalah benar. Nggak bisa. Nggak bisa, karena yang bermain itu bukan manusia. Tapi ingat, manusia boleh berpolitik, manusia boleh bersiasat, manusia boleh membuat taktik. Tapi ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Semua politik, semua siasat, semua intrik, taktik, dan lain sebagainya, itu di bawah kendalinya Allah. Maka jangan sekali-kali melawan kebenaran.